Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel yang sama, Gus Gaul. Di sini kita masih dengan narasumber yang sama, Pak Coy. Pripun Ya. kabaripun? Alhamdulillah sehat Mas Rahmat. Alhamdulillah. Langsung saja kita melanjutkan kitabipun Hadratus Syekh. Hadratus Syekh Yai Haji Hasyim Asy'ari, kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Monggo. Nggih, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik itu artinya sama mewariskan sesuatu. Maka sebagai seorang pendidik atau guru yang mau mewariskan sesuatu, ya pendidiknya sendiri harus memiliki kepribadian yang baik gitu ya. Lo mau ninggali warisan kok dirinya sendiri nggak baik kan ya nggak mungkin gitu ya. Maka bagaimana di dalam kepribadian seorang pendidik itu harus mantap dulu gitu ya. Tidak mudah misalnya kalau didekati orang itu kemudian wah ini peluang, tidak begitu. Tetapi kalau kemudian didekati orang yang sekiranya membahayakan terhadap profesi keguruannya itu, ya harus hati-hati gitu ya. Ini sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya Hadratus Syekh, watasi utawi kang nomor 9 iku Allah yu'adzima yen ta ora ngagungake sapa alim abna ad-dunya. Aslinya itu artinya anak, tetapi sebenarnya di sini bisa diartikan pecinta dunia kan gitu ya. Bil masyi kelawan mlaku ilaihim maring abna ad-dunya wal qiyamalan jumeneng lahum bagi mereka. Illa kejaba idza kana nalikane ana apa fidzalika ing mengkono-mengkono qiyam ana iku maslahatan maslahah. Jadi kita sebagai seorang guru itu tidak mudah terprovokasi gitu ya. Artinya ya bahasa sederhananya mudah terpengaruh lah. Kalau ada orang yang nawarkan sesuatu, misalnya apalagi yang nawarkan pejabat, yang nawari sesuatu itu pejabat, maka kemudian oleh Hadratus Syekh itu dianjurkan ya jangan dilakukan gitu ya. Hendaknya seorang yang alim itu tidak mengagungkan orang-orang yang senang dengan dunia, pecinta dunia. Kenapa? Kalau seorang guru itu larut dengan orang yang gemar mencintai dunia, maka kemudian makom atau kedudukan orang alim yang mulia ini ketika bersinggungan dengan penghamba dunia, maka dari situ memunculkan banyak masalah. Di antaranya apa? Menjadi seorang pengajar itu hatinya harus bersih, apalagi kalau ikhlas. Kalau sudah bersinggungan dengan urusan dunia itu yang ada bukan khidmat, tetapi untung rugi. Itu yang terjadi begitu. Maka bagaimana seorang yang alim itu tidak mudah terprovokasi atau terpengaruh bahwa ketika misalnya ada seorang yang memiliki uang yang banyak itu kemudian mepet-mepet gitu Mas. Mendekatkan diri dalam rangka bukan menghormati ilmu, tetapi malah justru menghormati dunia gitu ya. Maka kemudian kalau itu yang terjadi, kedudukan orang alim itu menjadi derajatnya rendah. Karena apa? Ya menghamba kepada kepentingan duniawi. Padahal orang alim itu bukan urusan dunia saja yang menjadi menjadi bahasan, tetapi mungkin kehidupan akhirat yang jauh lebih utama. Tapi nyuwun sewu Gus, kalau tidak menggantungkan ke dunia, tapi kan keadaan juga guru juga butuh kebutuhan gitu pripun? Ya, sebenarnya begini, bahwa guru juga sebagai manusia yang butuh makan dan minum, tentu karena orang ini dipandang memiliki kapasitas keilmuan dan akhlak yang baik,
bahasa Jawane yo ngono tapi Tapi aja aja ngono ngono. gitu loh ya. Nggih. Bahwa kita sebagai manusia, guru juga manusia, butuh makan dan minum, tetapi jangan menjadikan dunia pendidikan itu sebagai kapal keruk gitu ya. Untuk mengais keuntungan yang sebanyak-banyaknya sehingga ada istilah pendidikan itu sebagai sumber materi. Ini yang dilarang. Kenapa? Wong pendidikan itu sebenarnya mulia, tetapi kalau kemudian dimasuki cara berpikir kapitalis yang terkesan duniawi itu tadi, maka pendidikan itu kayaknya kurang barokah gitu ya. Itu yang loh, buktinya sudah banyak. Kita lihat misalnya ada anak-anak yang sekolah di sekolahan tertentu. Nggih. Karena yang menjadi ukuran dari kesuksesan itu adalah nilai yang baik, bukan akhlak yang baik. Maka kemudian yang terjadi adalah, ya mohon maaf, banyak murid-muridnya itu kelihatan pinter secara akademik, tetapi nol dalam urusan akhlak. Ini yang menjadi persoalan. Maka kemudian bagaimana guru yang mentransformasikan ilmu dan nilai-nilai itu harus dimulai dari dirinya sendiri, karena sudah dituakan, digugu dan ditiru itu tidak mudah-mudah mengorbankan dirinya. Hanya persoalan dunia itu kemudian bahasa kasarnya itu awake duduk nih gitu loh. Ya Allah, naudzubillah. Lah ya, untuk mendapatkan kemuliaan dunia itu sampai mohon maaf dalam tanda kutip bahwa kedudukan gurunya yang mulia itu menjadi turun derajatnya karena apa? Materi yang dicari. Maka di sini Hadratus Syekh mengatakan demikian. Kecuali kalau dekatnya guru kepada abnaud dunya itu tadi, para penghamba dunia itu menambah kebaikan. Contohnya? Ya, contohnya begini. Ada orang yang sangat kaya raya sekali, tetapi kemudian orang ini sedang di persimpangan jalan. Artinya dia bimbang antara berubah menjadi orang baik dan kemudian tetap menjadi orang jahat. Gitu ya. Kemudian guru mendekati orang dunia, mohon maaf Pak, Bapak ini kan duitnya banyak. Nah, daripada untuk kemaksiatan, bagaimana kalau kemudian uang Bapak itu diinvestasikan dalam dunia pendidikan? Alhamdulillah. Misalnya begitu, nggak masalah kita mendekati orang-orang yang secara materi itu punya kelebihan. Harapannya apa? Bahwa orang yang punya harta begitu banyak itu menjadi tersalurkan kegunaannya untuk kebaikan pendidikan. Alhamdulillah. Itu yang baik begitu, Mas. Lo kan banyak ini ada konglomerat yang dia punya kepedulian sosial, meminjamkan sebagian rizkinya itu dipinjamkan ke sekolah untuk nalangi gaji dulu. Itu banyak. Artinya mungkin maksudnya itu, kalau kemudian kedekatan guru ini dengan orang yang kaya itu untuk mendatangkan kemaslahatan, jangan-jangan orang yang kaya karena biasa menolong lembaga pendidikan atau menolong guru itu, dari situ kemudian akan muncul hidayah bagi orang yang kaya itu menjadi berubah menjadi lebih baik gitu. Itu kalau begitu baru diperbolehkan di dalam kitab ini. Monggo silahkan mendekati orang yang senang dunia, kekayaannya banyak, tetapi bagaimana orang yang memiliki kekayaan banyak itu menjadi termanfaatkan untuk kebaikan orang banyak juga gitu. Cuman masalahnya begini Mas, kadang-kadang kan kecenderungan tuh orang kalau duitnya banyak itu yang muncul kan arogansi gitu ya. Bener sekali. Iya. Misalnya begini, awakmu kok macem-macem tak tuku. Ya Allah. Itu yang terjadi begitu. Tapi kalau kemudian orang kaya ini karena dekat dengan orang yang alim, banyak kita jumpai ada kisah orang-orang yang kaya yang kemudian dekat dengan alim ulama. Di Jawa Timur ini misalnya banyak ada orang-orang yang kaya yang dekat dengan ulama. Tetapi jangan ulamanya yang datang ke orang kayanya, tapi kalau bisa orang kayanya datang ke ulama untuk memberikan nasihat gitu ya. Sehingga harapannya ulama yang dalam persimpangan jalan itu tadi menjadi baik karena musahabah dengan orang yang alim, berteman dengan orang yang alim. Nah, itu yang diperbolehkan. Jadi jangan terbalik, orang alim datang kepada orang kaya untuk mendapatkan kenikmatan dunia, tetapi diusahakan bagaimana kedatangan orang alim ke orang kaya ini menyadarkan kepada yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan itu memiliki kesadaran untuk ikut berperan serta dalam memajukan dunia pendidikan. Amin. Kira-kira begitu.
Nah, ini boleh begitu ya. Kemudian ditambahkan dalam hal ini la siyama ayyadhhaba bi ilmihi ila makani man yata'allamu minhu wa in kana al muta'allimu kabirul qadri. Hal yang sama juga perlu dipertimbangkan bahwa seorang guru itu hendaknya tidak pergi ke tempatnya murid yang hendak belajar ilmu, di mana muridnya itu anaknya pejabat atau anaknya orang kaya yang punya gitu ya. uang tadi. Ya. Guru mendatangi murid yang dimungkinkan murid itu nanti akan menjadi menjadi orang yang ikut berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya istilahnya jadi muridnya Pak Guru lah kira-kira begitu ya. Ya itu dilarang, jangan sampai kita ini mendatangi murid atau peserta didik yang nanti kemudian dia akan ketemu dengan kita di dalam proses pembelajaran dengan teman-temannya. Biasanya kan begini, kalau seorang guru itu punya murid banyak, terus di kelasnya itu ada anaknya orang kaya, kan nggak enak kalau orang tuanya banyak memberikan pemberian. Tiba-tiba tidak diperhatikan oleh guru di kelas. Diistimewakan istilahnya gitu. Inilah yang kemudian memunculkan dampak yang tidak baik bagi guru karena apa? Mengistimewakan anaknya orang yang kaya atau memiliki pejabat sementara yang lain kurang diperhatikan. Jadi sangat dilarang sekali ini di dalam proses pembelajaran seorang guru mendatangi orang yang kaya karena ingin mendapatkan sesuatu atau sebaliknya guru mendatangi muridnya anaknya orang kaya yang memiliki jabatan atau pangkat. Nah, setelah itu nanti ketemu bersama-sama dalam satu majelis yang akan diajarnya. Ini yang kemudian dilarang. Kenapa? Pasti keadilan guru terhadap murid-murid yang diajar pada saat itu pasti akan berbeda. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang pengajar atau guru itu satu pekerjaan yang mulia, tetapi satu hal yang harus kita garis bawahi, jangan sampai kita ini mendekat kepada orang yang memiliki kekayaan banyak karena kita ingin mendapatkan sesuatu dalam tanda kutip yang negatif. Gitu. Tapi kalau kemudian sesuatu itu positif, misalnya menyadarkan orang kaya untuk terlibat di dalam proses pendidikan, maka itu adalah hal yang mulia. Alhamdulillah, pahlawan tanpa tanda jasa. Kira-kira gitu. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita di dalam belajar maupun mengajar senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa min sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal bair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian tadi bahasan tentang guru yang harus adil, ikhlas kepada siapapun, utamanya kepada murid-muridnya. Kami dari channel Gus Gaul, sampai ketemu dengan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.